wabarakatuh. Baik. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai makna dan kewajiban warga negara, yaitu yang terkandung pada bab 1 di peta PKN kelas 12. Untuk selanjutnya adalah agenda mengenai perkenalan dari anggota kelompok kami. Dipersilakan untuk teman-teman anggota kelompok untuk memperkenalkan diri dari ujung kanan sampai ujung kiri. Perkenalkan, nama saya Iksan Bunda. Nama saya Muhammad Telefon. Perkenalkan, nama saya Rubin Yasin. Perkenalkan, nama saya Rio. Dan perkenalkan, nama saya Kira Lopian. Selaku moderator dari kelompok 1 Mentor. Perkenalkan, nama saya Jaden Ustaz. Topik mengenai makna dan kewajiban warga negara. Adapun daftar isi yang akan kami presentasikan untuk kesempatan kali ini yaitu ada beberapa judul materi, submateri. Yang pertama pengenalan dan latar belakang, yang kedua definisi warga negara yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang ketiga materi identitas dan solidaritas nasional yang akan dijelaskan oleh rekan saya Aprian Rizwan, yang keempat keterlibatan dalam pengambilan keputusan akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya Muhammad Arya, yang materi kelima akan dijelaskan oleh Laude Mardiansyah, materi keenam mempertahankan keamanan negara akan dijelaskan oleh Laude Mardiansyah, yang ketujuh akan dijelaskan oleh Aryo Dwi Aprianto, yang kedelapan akan dijelaskan oleh Abdul Jalil, dan yang terakhir ada tambahan judul materi tapi tidak dimasukkan, yaitu peran siswa sebagai warga negara yang akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya Juan dari Pisan. Selanjutnya mari kita memulai diskusi pada pagi hari ini dengan judul pertama, yaitu mengenai latar belakang. Mengapa kami mengangkat judul makna dan kewajiban warga negara sebagai judul presentasi dari kelompok kami. Warga negara adalah individu yang diakui oleh suatu negara dan memiliki status hukum yang resmi sebagai anggota dari negara tersebut. Status warga negara memberikan hak dan tanggung jawab khusus kepada individu tersebut dalam batas wilayah negara tersebut. Sebagai warga negara, seseorang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak politik, hak sosial, dan hak ekonomi yang diatur oleh undang-undang dan konstitusi di mana warga negara tersebut bertempat. Status warga negara berarti orang yang dilahirkan di wilayah suatu negara tersebut secara otomatis menjadi warga negara itu sendiri. Dan juga
Seperti contoh, misalkan seorang anak yang dilahirkan di Indonesia yang menganut asas soli, karena di Indonesia sendiri dianut asas soli. Misalkan seorang anak yang dilahirkan di negara Indonesia yang menganut asas ius soli, sedangkan orang tuanya maaf, ada kesalahan. Ius soli adalah asas tempat kelahiran atau law of the soil, menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut tempat dan tanggal lahirnya. Artinya kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli. Contoh beberapa negara yang menerapkan asas ini adalah Amerika Serikat, Kanada, Brasil, dan Australia. Selanjutnya ada asas ius sanguinis atau warga negara darah. Ius sanguinis adalah asas yang menetapkan seseorang yang mempunyai kewarganegaraan menurut kewarganegaraan orang tuanya tanpa melihat tempat di mana ia lahirkan. Misalnya seorang anak yang dilahirkan di negara B yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya warga negara A, maka anak tersebut tetap menjadi warga negara karena mewariskan darah dari orang tuanya. Untuk selanjutnya ada jenis warga negara naturalisasi yang merupakan asas yang menyatakan bahwa warga negara mendapatkan status kewarganegaraannya melalui proses naturalisasi atau pengajuan permohonan kepada pemerintah negara setempat untuk menjadi warga negara. Misalnya orang asing yang telah tinggal cukup lama di negara tersebut dan memenuhi persyaratan tertentu. Berikutnya di slide akan ditampilkan contoh dari kasus warga negara naturalisasi yang paling sering kita lihat. Misalnya di dalam permainan sepak bola ada banyak sekali pemain naturalisasi di Indonesia yang bergabung ke dalam klub yang ada di Indonesia. Seperti contoh ada Ilias Paso Devi, ada Stefano Lipali, ada Mark Block, ada Extra Walian, dan Greg. Bisa teman-teman baca sendiri. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai data penyebaran warga negara Indonesia. Teman-teman bisa memperhatikan peta data penyebaran warga negara Indonesia yang ada di atas. Dan jika sekilas teman-teman lihat, jika diperhatikan lebih baik, ada perbedaan pemberian warna di masing-masing wilayah. Nah, pemberian warna yang berbeda ini tentu mempunyai maksud yang khusus. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada keterangan dari warna yang diberikan. Untuk yang paling atas menandakan bahwa jika daerah tersebut diberi warna ini, maka jumlah warga negara yang ada di daerah tersebut yaitu kurang dari 10.219.284. Selanjutnya jika diberi warna yang kedua ada itu artinya sebaran warga negara yang di dalam daerah tersebut yaitu sejumlah 10.219.000 dan berkisar sampai 19.730. Selanjutnya jika diberi warna yang ada di barisan depan ketiga, itu berarti warga negara yang menempati daerah tersebut berjumlah sekitar 19.730 dan berkisar sampai 29.245. Untuk yang keempat, jika diberi warna pada daerah tersebut artinya warga negara yang berada di tempat tersebut berjumlah sebanyak 29.245.000 dan berkisar sampai 38.749. Yang selanjutnya yang paling padat, yang paling tua warnanya itu berarti penyebaran warga negara yang berada di daerah tersebut berjumlah 38.799.694. Dan sumber data penyebaran warga negara di Indonesia ini kami ambil dari sumber Badan Pusat Statistika Indonesia atau BPS. Selanjutnya mengenai materi identitas dan solidaritas nasional akan dijelaskan oleh rekan saya Arya. Saya saya akan menjelaskan mengenai mengenai kehidupan dan solidaritas nasional terutama di dalam bangsa Indonesia. Pertama, itu artinya identitas dan solidaritas nasional. Identitas nasional adalah kesadaran dan pengakuan sebagai bagian dari suatu bangsa dalam hal ini Indonesia. Identitas nasional adalah rasa bangga, kesetiaan, dan saling membantu terhadap sesama warga negara. Solidaritas nasional adalah kekuatan yang nasional dan sosial antara individu dalam masyarakat yang memiliki persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Contoh identitas
identitas dan solidaritas nasional Indonesia. Pertama, Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan menjadi identitas nasional yang menghubungkan berbagai budaya Indonesia. Kedua, lambang negara. Bendera merah putih dan lambang Garuda Pancasila menjadi simbol identitas nasional yang menyatukan seluruh warga Indonesia. Tiga, peringatan Hari Kemerdekaan. Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus adalah momen di mana seluruh warga negara bersatu merayakan kemerdekaan bangsa. Selanjutnya, jenis-jenis identitas dan solidaritas nasional. Identitas regional adalah identitas yang berkaitan dengan wilayah dan daerah asal seperti Jawa, Sumatera, atau Papua. Selanjutnya, identitas suku. Identitas yang berkaitan dengan suku atau etnis tertentu, Jawa, Minang, Batak, dan lain-lain. Selanjutnya, identitas agama. Identitas adalah identitas yang berkaitan dengan agama yang dianut seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sekian maksudnya, kembalikan kepada keluarga. Itulah tadi pemaparan materi mengenai identitas dan solidaritas nasional. Selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai keterlibatan dalam pengambilan keputusan oleh warga negara yang akan dipaparkan oleh rekan saya Arfiana. Materi ketiga yaitu keterlibatan dalam pengambilan keputusan baik dalam negara yang demokrasi maupun liberal. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan adalah partisipasi aktif warga negara dalam proses pembuatan keputusan politik yang mempengaruhi negara dan masyarakat secara umum. Ini satu hak untuk memberikan suara dalam kebijakan umum, ikut serta dalam debat politik publik, mengajukan pendapat, dan berpartisipasi dalam gerakan sosial untuk mendorong perubahan. Adapun contoh penerapan di Indonesia yaitu yang pertama, pemilihan umum. Setiap 5 tahun sekali, warga negara Indonesia memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif melalui pemilihan umum. Yang kedua itu diskusi publik. Warga negara Indonesia berpartisipasi dalam diskusi publik, seminar, dan lembaga karya untuk memberikan masukan dan opini terhadap berbagai isu politik dan sosial. Yang ketiga yaitu gerakan sosial. Warga negara Indonesia terlibat dalam gerakan sosial. Kewajiban ini bertujuan untuk memelihara keberlangsungan dan kesejahteraan negara. Contoh penerapan di Indonesia yaitu kepatuhan terhadap hukum. Setiap warga negara diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi hukum serta peraturan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya yaitu pembayaran pajak. Warga negara diwajibkan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Wajib militer. Bagi warga negara laki-laki, kewajiban militer adalah menjadi tentara atau anggota TNI atau Tentara Nasional Indonesia jika dibutuhkan dalam situasi darurat atau perang. Selanjutnya jenis-jenis kewajiban warga negara. Yang pertama ada kewajiban sipil. Kewajiban untuk mematuhi hukum, membayar pajak, dan menghormati hak-hak warga negara lain. Yang kedua ada kewajiban politik. Kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses politik seperti menggunakan hak pilih dan pemilihan umum. Dan yang terakhir ada kewajiban sosial. Kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, membantu sesama dan menjaga kerukunan antar warga. Sekian dari materi Pak, saya kembalikan kepada beliau. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai apa saja kewajiban yang dimiliki oleh seorang warga negara. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kewajiban warga negara untuk mempertahankan keamanan negaranya yang akan dipaparkan oleh Laude Terdenca. Pengertian kewajiban dalam mempertahankan keamanan negara. Salah satu kewajiban utama sebagai warga negara adalah turut menjaga keamanan negara. Ini bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai individu untuk melaporkan potensi ancaman terhadap keselamatan masyarakat. Kewaspadaan terhadap potensi ancaman terorisme, kejahatan, dan bahaya lainnya adalah cara kita membantu menjaga ketertiban dan keamanan negara.
Contoh penerapan di Indonesia, wajib melapor terhadap potensi aman, ancaman. Warga negara Indonesia diharapkan melapor kepada pihak berwenang jika mengetahui atau menduga adanya potensi ancaman terhadap keamanan negara atau masyarakat. Partisipasi dalam keamanan lingkungan, warga negara berpartisipasi dalam program keamanan lingkungan seperti kegiatan kepolisian rakyat dan sisteming untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Jenis-jenis kewajiban dan mempertahankan keamanan negara. Wajib militer bagi negara yang menerapkan kewajiban militer warga negara yang memenuhi syarat harus melaksanakan tugas militer untuk membela negara. Kewajiban patuh terhadap aturan keamanan. Warga negara diharapkan mematuhi aturan dan prosedur keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sekian dari saya. Tadi pemaparan materi mengenai cara warga negara untuk mempertahankan keamanan negara dari negaranya. Selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai tata cara mematuhi hukum dan peraturan sebagai kewajiban dari warga negara yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Revan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi kewajiban dalam mematuhi hukuman dan peraturan. Adapun pengertian dari kewajiban dalam mematuhi hukum dan peraturan, yaitu menghormati hukum dan peraturan dari kewajiban mendasar. Hukum adalah cermin dari keadilan dan kepastian sehingga dengan mematuhi hukum kita turut membantu menciptakan masyarakat yang tertib, adil dan damai. Contoh penerapannya di Indonesia yaitu menghormati hukum lalu lintas. Warga negara diwajibkan untuk mematuhi peraturan lalu lintas seperti menggunakan sabuk pengaman dan menghormati rambu lalu lintas. Yang kedua, mematuhi peraturan pajak. Warga negara harus membayar pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Adapun jenis-jenis kewajiban dalam mematuhi hukum dan peraturan, yaitu kewajiban kepatuhan hukum. Warga negara wajib mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan perpajakan, peraturan lalu lintas, dan lain-lain. Yang kedua, kewajiban melaksanakan keputusan pengadilan. Jika terlibat dalam proses hukum, warga negara diwajibkan untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang diberlakukan. Baiklah, Setelah tadi pemaparan mengenai tata cara mematuhi hukum dan peraturan yang ada bagi warga negara. Selangkah ke materi selanjutnya yaitu kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Aryo Dwi. Kewajiban dalam berpartisipasi untuk pembangunan negara. Adapun pengertian kewajiban dalam berpartisipasi untuk pembangunan negara. Kewajiban ini menjadi warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Partisipasi aktif dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk pembangunan negara. Satu contoh penerapan di Indonesia. Kewajiban pendidikan, warga negara diharapkan berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan menjadi siswa yang berprestasi untuk guru yang berdedikasi. Kedua, pengembangan ekonomi. Warga negara dapat berpartisipasi untuk dalam perekonomian dengan membuka usaha,
menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Adapun yang kewajiban dalam berpartisipasi untuk pembangunan negara. Pertama, kewajiban pendidikan, mendorong partisipasi dalam pendidikan dalam pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kedua, kewajiban ekonomi. Warga negara diharapkan untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi negara melalui berbagai usaha dan pekerjaan yang produktif. Terima kasih. Selesai pemaparan materi mengenai kewajiban berpartisipasi dalam pembangunan negara sebagai warga negara itu sendiri. Selanjutnya, melangkah ke materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai kewajiban dalam memperhatikan lingkungan hidup yang ada pada negara oleh warga negara itu sendiri, yang akan dipaparkan oleh Abdul Jabir. Kewajiban dalam memperhatikan lingkungan hidup negara. Dengan kewajiban dalam memperhatikan lingkungan hidup negaranya, kewajiban menuntut warga negara untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup negara agar tetap berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Contoh penerapan di Indonesia, mengelola sampah warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan para siswa sebagai warga negara. Sebagai siswa, peran kita sebagai warga negara sangat penting dalam membangun masyarakat yang berkualitas dan berperan aktif dalam pembangunan negara. Siswa adalah generasi penerus bangsa yang akan menjadi tulang punggung kemajuan dan kesejahteraan bangsa di masa depan. Di bawah ini adalah penjelasan yang sangat panjang mengenai peran siswa sebagai warga negara. Pendidikan dan pembentukan karakter sebagai siswa. Pendidikan adalah hal pertama yang harus diutamakan. Siswa memiliki peran untuk menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam proses pembelajaran, siswa harus belajar dan memahami nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara, menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan menginternalisasi norma-norma yang baik untuk membentuk karakter yang berintegrasi, berintegritas, bertanggung jawab dan beretika. Kesadaran kewarganegaraan. Peran siswa sebagai warga negara adalah mengembangkan kesadaran kewarganegaraan yang tinggi. Ini berarti siswa harus memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kesadaran peran siswa sebagai warga negara menjadi agensi perubahan. Siswa juga memiliki peran sebagai agensi perubahan dalam masyarakat. Siswa dapat mengusulkan inovasi dan solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau lingkungan sekitar. Melalui proyek-proyek sosial dan pengabdian masyarakat, siswa dapat membantu meningkatkan kualitas hidup warga sekitar dan memperbaiki kondisi sosial yang ada. Penghormatan terhadap HAM dan demokrasi. Siswa sebagai warga negara harus menghormati hak asasi manusia yang beragam dan mendukung sistem demokrasi di Indonesia. Siswa harus mampu menghargai kebebasan pendapat, menghormati hak-hak minoritas dan berperan dalam menjaga keutuhan dan stabilitas negara. Mengembangkan minat dan bakat. Peran siswa sebagai warga negara juga mencakup pengembangan potensi diri. Siswa harus dapat mengembangkan minat dan bakatnya agar dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Misalnya, siswa yang berbakat dalam seni dapat menggunakan bakat tersebut untuk menyebarkan kesan-kesan positif dan memperkuat identitas budaya Indonesia. Tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman baru. Silakan memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami. 1 sampai nomor 5 seperti yang teman-teman bisa baca di atas, dan teman-teman dipersilakan untuk bertanya terkait dengan pemaparan materi dari materi nomor 1 sampai materi nomor 5.